Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, masih di Islam itu Indah, masih membahas tentang tema kita pagi hari ini. Amalan agar harta unlimited, Masya Allah. Mudah-mudahan nih buat semuanya yang belajar hari ini, setelah itu hartanya unlimited. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita akan melihat lagi sebuah tayangan nih, ada tentang buka puasa di dalam Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Nih coba kita lihat tayangannya nih, ini dia nih. Dan ini persiapan tempat berbuka puasa untuk para kaum Hawa. Masya Allah, antusias para jamaah bukan hanya dari kaum Adam saja. Ini para jamaah wanita pun banyak yang melaksanakan berbuka puasa di halaman masjid. Masya Allah. Tapi tempatnya di sini dipisah ya, laki-laki khusus laki-laki dan perempuan juga demikian. Termasuk ini khusus tempat laki-laki. Masya Allah, ini nasi sudah mulai dibagikan, jamaah sudah mulai berdatangan. Masya Allah, jadi rindu banget pengen datang ke Madinah ya. Ya Allah ya Robi, ya Allah berikan rezekimu ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Nah Ustazah Luluk nih nanya nih ya. Apakah benar nih yang berikutnya agar harta kita unlimited? Salah satunya adalah memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang dong berarti nih ya. Bisa menjadikan salah satu amalan agar harta kita tuh unlimited. Ini yang kayak gimana nih? Siapa yang harus dikasih makan? Jangan-jangan yang kita kasih makan orangnya banyak duit. Memberikan makanan pada orang berpuasa. Jam berapa dulu ngasih makanannya? Ngasih makanannya pemirsa jam berapa dulu? Johor, apa asar. Nah ini kita lihat juga jamnya. Karena artinya apa? Memberi makanan orang berpuasa ketika berbuka. Seperti itu. Hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah telah bersabda. Man fatara iman. Barang siapa memberikan bukaan, fatara iftar kepada apa? Kepada orang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi. Maka dia memiliki pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Ya kan? Min ghairi annahu la yankusu min ajri shaim sayan. Dan tidak mengurangi pahala daripada orang berpuasa juga. Jadi ada orang berpuasa, terus berbuka di maghrib. Kita yang berpuasa, kita juga nyediain. Bahkan ada orang yang tidak berpuasa. Mungkin seorang wanita yang mungkin maaf datang bulan, ya aku nggak bisa puasa nih hari ini. Ya udah deh, aku sediakan lah yang namanya bukaan untuk mungkin orang-orang yang berada di masjid, atau mungkin bukaan tadi Jumat berbuka, atau mungkin yang namanya berada di rumah, itu mendapatkan pahala, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi di dalam bulan Ramadan ini banyak kita berbuat yang namanya kebaikan. Fastabikul khairat, berbuat baik yang banyak, saling berlomba-lomba. Wah, tetangga ngasih bukaannya kolak nih, aku korma deh. Ah kita korma, dia ini lagi. Nah itu boleh berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi pahala memberikan orang yang berbuka puasa di waktunya, di saatnya pahalanya besar. Ingat itu, jangan sampai salah. Kan aku ngasih makan ketika berbuka di waktu zuhur. Mana mungkin, kecuali misalnya anak bocah. Yang namanya bocah itu buka di waktu zuhur. Beda lagi dengan kita yang sudah dewasa, mukalaf dan sudah balik. Yang kedua, kenapa orang yang namanya memberikan bukaan itu diberikan pahala yang besar seperti ini? Karena ini godaannya sangat besar ya. Kenapa? Dia berpuasa besar gitu ya. Kita disuruh nyediain. Ya otomatis dong kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan kita untuk memasaknya, keikhlasan kita untuk menyediakannya. Kenapa? Kita memakai tenaga dan sedekah tidak hanya memberikan tapi tenaga kita yang keluar, keikhlasan kita yang keluar. Ini namanya dinyatakan keikhlasan yang unlimited. Coba kalau kita misalnya tidak punya keikhlasan, ini ngapain nyediain orang-orang untuk berbuka puasa? Yang puasa-puasa sediain aja sendiri. Kenapa jadi harus gua nyediain? Barangan kan begitu ya. Nah ini jadi batal lagi puasanya. Nah kan aku gak puasa, ini dia. Tapi juga jangan kita yang namanya mempermainkan hadis. Karena apa? Udah deh aku gak puasa aja deh. Aku gak usah puasa aja deh. Kenapa? Nanti aku sediain bukan aja deh buat ustadz-ustadz dan guru-guru. Pahalanya gede banget. Nah ini juga jangan dipermainkan. Nauzubillahimin dzalik. Jadi mudah-mudahan yang namanya bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah mendapatkan pahala yang besar. Apalagi nih selain kita yang namanya diberikan pahala ketika kita menyediakan bukaan. Setiap makanan yang kita keluarkan dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada nih hadisnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqun nar walau bisi kita merotin. Takutlah kalian kepada api neraka. Takutlah kita kepada api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Masya Allah. Masya Allah.
unlimited. Akhirnya pulang juga dari tadi Tosia maju. Saya lagi perhatiin. Takutnya mundur, kelewatan balik lagi. mundur, Mundur cantik. Masya Allah, jazakillah khairan kasiran. Makasih banyak Ustazah Lulung atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Ada lagi yang saya pernah dengar juga nih katanya nih bicara masalah tentang mendapatkan harta yang unlimited. Seseorang harus mengamalkan yang namanya wirid dan zikir harian. Pertanyaannya, wirid dan zikir yang seperti apa yang harus diamalkan? Coba kita tanya sama guru kita Ustadz Maulana, mohon izin. Iya. Bisa sekaligus praktek ya Ustadz Langsung ya? praktek ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung praktek saja. Buat semuanya yang lagi nonton, apalagi di bulan suci Ramadan, sangat tepat banget kalau kita dalam hal ini, kenapa? Nggak mau kalah, maju juga ini kayaknya ini mundur lagi. Dalam hal ini ada namanya zikir ataupun wirid. Zikir itu mengingat Allah, wirid itu amalan yang terus menerus. Yang sekarang prakteknya siapin tasbih dulu ya. Ya, siapin tasbih, sejadah dan sebagainya. Nah, untuk sejadah, tolong jadi kita buatkan sesuatu tempat yang luar biasa. Ingat, orang yang perbanyak istighfar akan Allah mudahkan rezekinya. Amin ya. Lancarkan rezekinya. Yuk. Ya Mas, boleh masuk aja Mas, sini bawa sejadah Mas. Jangan dia. Oh, Kasihan. jangan. Jadi Kasihan. saya lanjut aja. Mohon izin, nih prakteknya aku menghilang ya dari sana. Ya. Iya. Ya. Istighfar, dan yang paling bagus sesudah salat jangan langsung berdiri. Jadi kalimat istighfar itu adalah memperlancar rezeki. Ya, nih. Masya Allah, tabarakallah. Menghadap kiblat ya Pak Ya, Ustadz. kiblat. Ya. Ya. Ya, sekali lagi ini saya praktekkan. Jadi lebih lama di tempat sujud, lebih lama di sejadah. Karena ingat, Allah ciptakan kita tiada lain untuk menyembah Allah. Artinya rezeki yang terbesar, yang unlimited adalah adanya kesempatan waktu. Adanya kesempatan tenaga. Adanya kesehatan, itu mahal itu. Jadi perbanyak istighfar. Istighfar itu menuntun, apalagi doa sesudah salat. Jangan pernah tinggalkan doa sesudah salat minimal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal itu. Minimal itu. Sekali lagi ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal itu pertama tadi istighfar, kemudian doa sesudah salat. Yang ketiga, doa keluar rumah. Artinya apa? Ketika kita keluar rumah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah. Bismillah tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Apa itu bentuk penyerahan? Terakhir. Karena sudah nol. Ya udah nol. Terakhir, yakni baca tasbih lengkap yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi besar Muhammad SAW ketika akan pulang dari Isra Mi'raj. Yakni bacanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka rezekinya akan diberi tanah yang luas. Amin. Masya Diluaskan Allah. tanahnya. Amin. Siapa yang mau punya tanah? Saya. Baca tasbih lengkap. Siapa yang mau dicukupkan kehidupannya? Saya. Silakan baca Bismillah tawakkaltu. Pak, udah cukup Pak. Udah nol dari tadi. Subhanallah. Walhamdulillah. Bentar dulu, kita mau nonton lagi nih. Apa itu? Ada tayangan lagi ya tentang viral nih. Ada 4 orang tunanetra berpegangan menuju masjid. Aduh. so sweet banget sih. Ini dia tayangannya nih. Masya Allah.
Iya ini Masya Allah luar biasa, ini bicara masalah tentang bentuk kepedulian kepada sesama. Ini Masya Allah, karena bicara masalah tentang kepedulian terhadap sesama ini kalau bukan kita juga sebagai manusia yang lain gitu ya, bukan membantu siapa lagi kan gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi nih berbicara untuk mendapatkan harta yang unlimited nih. Yang tidak, katanya ada orang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut. Nah ini pertanyaannya, bener nggak seperti ini? Ustadz Syam mana nih penjelasannya? Tafadhol Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Lulung, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menjaga salat berjamaah. Kalau kita lihat tadi videonya orang-orang tunanetra ya, semuanya tunanetra. Jadi dijemput sama makmum ya, di seberang jalan baru diambil untuk datang ke masjid. Karena subhanallah ketika ada orang buta datang bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah apakah ada rukhsah bagiku? Apakah ada keringanan untukku karena aku buta gitu. Maka kata baginda Nabi SAW, apakah engkau mendengarkan azan? Maka orang ini mengatakan, saya mendengarkannya. Kalau begitu tetap engkau ke masjid. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan masjid. Dan kenapa ternyata ada amalan 40 hari? Ternyata 40 hari adalah standar di mana sesuatu yang kita kerjakan akan menjadi kebiasaan. Jadi kalau udah 40 hari sholat berjamaah di masjid, ketika hari ke-41 enggak sholat di masjid, maka ada rasa yang kurang, ada rasa enggak enak gitu. Karena dia tidak berangkat ke masjid. Dan dalam satu riwayat, baginda Nabi SAW mengingatkan untuk sholat di masjid beliau. Jadi sholat di masjidku selama 40 kali sholat. Jadi sholat arba'in namanya. Tapi kalau 40 hari ini adalah menjadi standar kebiasaan. Para ulama mengajarkannya untuk anak-anak beliau, untuk anak-anak kita, untuk keturunan-keturunan kita, supaya menjaga sholat 5 waktu. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan ba'dan qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sesungguhnya sholat itu sudah jelas waktunya. Pernah di episode-episode sebelumnya Islam itu Indah membahas tentang sholat. Bagaimana sholat berjamaah itu utama. Bagaimana sholat di awal waktu itu utama. Yang jelas jagalah sholat kita. Kenapa sholat 40 hari ini akan memudahkan rezeki? Jadi ingat ya, kenapa 40 hari tadi? Alasan kenapa 40 hari karena menjadi kebiasaan. Jikalau sudah dilaksanakan 40 hari maka akan terbiasa di hari-hari selanjutnya. Yang kedua, kenapa kok bisa berkaitan dengan tema kita, yakni memperlancar rezeki atau membuat harta kita unlimited? Karena ternyata sholat itu adalah tempat kita meminta kepada Allah. Kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Mencapai 40 hari ke masjid itu enggak gampang, butuh kesabaran. Ya, kadang seminggu masih istiqomah, 2 minggu masih istiqomah, 3 minggu udah mulai turun. 4 minggu udah mulai berkurang lagi, subhanallah. Jadi enggak akan mudah jikalau tanpa kesabaran. Sampai di sana kita lakukan dengan sholatnya. Dan sholat itu sendiri adalah jalan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalur meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi didawamkan sampai 40 hari, 40 malam. Menjadi kebiasaan. Ada istilah sholat arba'in, ada istilah sholat 40 hari. Tapi jangan mengatakan, kalau begitu saya amalkan saja 40 hari. Kalau sudah 40 hari sudah enggak. Nah ini beda lagi. Kalau yang kayak gitu berarti dia cuma seperti orang yang bertapa. Jangan seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita amal yang paling dicintai ada wa maha wa in qalla, yang kesedikit meskipun sedikit tapi dia istiqamah. Wallahu taala. Masya Allah, tabarakallah. Apa sih Ustaz? Nih. Kenapa? Biasanya masalah besar yang muncul setiap puasa, ya maaf ya, yang biasa buat sampai kita enggak pede. Masya Allah, masa sih? Kalau saya sih bulan puasa tahu nggak, masalahnya cuma ya itu doang. Kalau nggak lapar ya haus, apaan lagi? Bukan itu. Apa sih? Tapi masalah yang sering muncul ketika orang berpuasa yaitu masalah mulut. Oh. Terutama napas nggak segar. Apalagi kan puasa kita tetap harus kerja dan berinteraksi sama orang. Ada nggak solusi yang pas, yang agar napas kita terjaga kesegarannya? Ayo. Aduh, gampang. Bismillah nih ya. Ya udah gini aja deh.
Ustadz ikut saya aja nih ya. Saya akan kasih tahu sama Ustadz solusinya. Mau nggak? Mau dong, mau. Kita izin dulu sama semuanya. Izin ya Ustadz Zalulung, permisi. Ustadz Syah permisi dulu, izin sebentar. Nah, ini dia Ustadz Maulana. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Masya Allah, ini yang dari kemarin Mas Fadli suka kasih tahu orang-orangnya. Yakin ini bisa menghilangkan masalah di mulut kita. 100% yakin banget Ustadz Maulana ya. Karena saya sudah merasakan langsung hasilnya nih. Pasta gigi Sasha ini mengandung serpihan siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan nafas tidak segar. Juga dilengkapi oleh ekstrak daun sirih agar nafas lebih segar dan juga tahan lama. Biar saya semakin yakin pasta gigi Sasha ini halal dan aman kan. Karena kan muslim dan muslimah harus selalu mengutamakan yang halal supaya jadi berkah. Oh gitu. Insya Allah ini halal dan juga aman. Wah. Karena tidak mengandung bahan yang mengandung alkohol, apalagi dari hewan-hewan. Dan satu lagi nih Ustadz Maulana nih ya. Pasta gigi Sasha ini ada kandungan siwak aslinya loh. Masya Allah. Jadi selain menjaga kesehatan mulut dan gigi, kita juga menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Karena bersiwak adalah kebiasaan yang rutin dilakukan oleh Rasulullah. Betul banget. Jadi sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah ya. Tapi setelah yang satu ini, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi lega perasaan saya. Ustadz ini enak banget. Jadi selama ini kan kita kalau loh. puasa kan maaf ya ada aroma-aroma nggak segar, Masya nggak Allah. enak didengar orang. Kalau saya sih Jadi aman kita selama ini, alhamdulillah. Aduh nggak enak kalau ngomong sama orang gitu.